Oke, ketemu lagi sama dokter sondang jantung. Ya, kita mau di jalan, kita mau jemput opungnya Bram, opung Palembang. Kita mau tanya sambil nyetir. Oke. Sering dengar kata jantung bocor? Jantung bocor itu apa sih? Jangan dipegang, jantungin aja. Iya nih, soalnya Ahafa juga mau ikut ngevlog. Kita dikit aja. Tahu nggak? Jantung bocor itu apa, Nak? Nggak tahu. Sering dengar kata jantung bocor. Menurut Bocor apanya? menurut apa yang bocor? Kalau bocor itu gimana sih? Dalamnya bocor. Iya. Jantung itu kan ini nih. Berarti ada apa tuh? Kalau bocor tuh ada apa ya? Ada bolongnya. Ada bolongnya. Ada lubangnya ya. Nah, Jadi kan kalau secara normal anatomi jantung atau struktur jantung itu kan ada serambi dua bilik ya. Kalau istilah awamnya, kalau istilah kedokterannya punya atrium, punya ventricle ya. Yang sebelah kanan, sebelah kiri itu struktur normal jantung. Tapi pada beberapa orang yang memiliki kelainan jantung bawaan, sekat yang memisahkan antar serambi kanan kiri atau antar bilik kanan kiri itu bisa ada kebocoran di situ, bisa ada lubang. Nah, itu yang biasanya kita jelaskan ke pasien sebagai penyakit jantung bocor. Karena ada hubungan antar ruang-ruang jantung tadi yang normalnya itu harusnya sekatnya itu sempurna penutupnya. Itu dindingnya tuh ada yang lubang. ya, mungkin ingat lagi pelajaran biologi. Ada bilik serambi kanan, serambi kiri, bilik atas, bilik bawah. Berarti Bilik kanan, bilik kiri. bilik kanan, bilik kiri, terus serambi atas, serambi bawah. Serambi itu atas, Hah? bilik itu bawah. Jadi Oke, serambi atrium kanan, serambi kiri, sama- bilik kanan, bilik kiri. Yes, Nah, itu berarti temboknya bocor. betul. Kalau- Dampaknya Nah, kalau inget dulu pelajaran biologi, kan jantung itu ada dua sistem ya. Yang ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Ah. Sebelah kanan itu yang menerima darah dari seluruh tubuh, menerima darah hasil sisa metabolisme, yang banyak kandungan CO2-nya, berarti banyak yang harus dibersihkan lah, atau darah kotor. Ya, si jantung kanan tuh menerima darah vena yang isinya tuh darah kotor ya, maksudnya itu oksigennya sedikit, banyak sisa metabolismenya untuk supaya apa? Supaya dipompa menuju sirkulasi paru-paru. Nanti di paru-paru itu ada pertukaran gas, CO2-nya dibuang melalui pernafasan, kemudian oksigennya akan dihirup. Nah, sehingga nanti darah yang keluar dari sistem paru-paru itu akan berisi darah yang kayak oksigen gitu ya. Jadi berisi darah yang bersih. Nanti darah bersih ini akan diterima di sistem jantung sebelah kiri. Kemudian akan dipompa ke seluruh tubuh supaya seluruh tubuh itu dapat aliran darah yang kaya akan oksigen, sehingga ya fungsi-fungsi seluruh organ tubuh bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, sekarang jadi aku nanya balik nih. Kalau yang tadi penjelasan saya bahwa yang darah sebelah kanan, sistem kanan itu darah kotor, berisi sisa metabolisme, darah kiri itu bersih oleh karena banyak oksigennya. Terus kalau misalnya bocor dari tengah-tengah tuh kira-kira gimana? nyampur. Iya, itu jadi bahayanya di situ. Karena dicampur deh, yang harusnya ke seluruh tubuh nerima oksigen yang penuh ya. Normalnya kan saturasi orang normal ya 95 ke atas gitu ya. Tapi kalau ada pencampuran di situ, artinya kan tubuh tidak bisa menerima jumlah darah oksigen yang optimal. Tentu tingkat keparahannya itu bergantung seberapa besar lubangnya. Bukan cuma itu, bukan cuma bercampur yang akhirnya nggak bisa menerima oksigen normal ya, tapi oleh karena sistem kanan, sistem kiri, jantung kanan, jantung kiri ini menuju sistem yang berbeda. Satu kan paru ya, satu seluruh tubuh. Otomatis gimana? Tekanannya kira-kira sama nggak? Kalau nggak, tekanan yang diperlukan
tekanan yang ke paru sama tekanan yang diperlukan ke seluruh tubuh. Kalau ini kan orang teknik nih, coba tebak-tebakan. Gimana? Menurut kamu beda nggak? Pastinya beda. Kenapa? Satu supply, satunya return. Dua-duanya sama-sama return and supply, tapi beda aja. Yang satunya kan nerima darah dari paru, yang satu nerima darah dari seluruh tubuh. Yang satu sama-sama mompa ke paru, ya, tapi satu mompa ke seluruh tubuh. Ya, tinggal bolak-balik aja gitu. Tapi menurut kamu fungsi pompa antara dia harus mompa ke paru sama dia harus mompa ke seluruh tubuh itu perlu effort yang beda nggak? Beda. Kenapa? Iya, beda. Iya, gitu teman-teman. Jadi Chartnya ada beda. perbedaan tekanan. Oleh karena perbedaan tekanan, pasti yang namanya aliran tuh mengalir dari yang tekanan Tinggi ke rendah. ya, betul. Sehingga normally Ini aku nggak pada- punya nih. normalnya nanti tuh aliran darah pada fase-fase awal itu akan mengalir dari sistem jantung kiri yang ke seluruh tubuh tadi ke sistem paru. Jadi kiri ke kanan ya. Oke. Akhirnya apa? Lu bentar dulu, itu belum selesai. Akhirnya apa? Karena banyak aliran ke jantung sebelah kanan, ketambahan nih dari yang pompa kirinya yang tadi tekanannya lebih tinggi, akhirnya banjir deh darah itu di paru-paru. Oh. Gitu. Kalau pada anak-anak, kalau misalnya pada anak-anak, pada bayi, itu oleh karena aliran darah ke parunya banjir banyak di situ, jadinya resiko untuk terjadinya infeksi paru-paru berulang meningkat. Istilahnya apa itu? Istilah apa ya? Cairan jantung, cairan paru pada darah. Maksudnya? Nggak ada istilahnya. Oh, istilahnya pletora ya, kalau kita istilahnya itu. Maksudnya pletora itu paru-parunya jadi banjir, jadi rame, kelebihan suplai darah oleh karena ketambahan dari yang aliran dari jantung kiri ke jantung kanan tadi. Dan itu di awal-awal masa kehidupan nanti pasien-pasien dengan penyakit jantung bawaan kirau atau arah aliran kiri ke kanan tuh gejalanya akan sering infeksi pernafasan berulang, infeksi paru berulang, ya batuk demam berulang, yang memerlukan bahkan membutuhkan perawatan di rumah sakit. Kemudian karena beban jantung bertambah ya, akibat volume jantung tadi bertambah, ketambahan darah tadi, anaknya gampang kesek, yang makannya jadi susah, Mah, terus tumbuh kembangnya terganggu. ini benar. Apa? Benar tak? Gitu. Terus bahaya kedepannya apa Bisa kalau sembuh itu? sebentar, bisa sembuh Benar, nggak? belum tuntas nih supaya masyarakat Indonesia tahu ya bahayanya ya. Terus kedepannya gimana kalau terus-terusan nggak ditutup? Akhirnya ya yang ketambahan volume darah itu tekanan di paru-parunya jadi tinggi. Nah, yang tekanan darah di paru-paru jadi tinggi, makin lama makin tinggi, nanti makin lama makin sama nih sama tekanan untuk yang ke sistemiknya gitu ya. Sehingga nanti lama-lama emang volume yang nyebrang jadi nurun nih. Tapi efeknya apa? Justru itu efek yang kurang baik atau malah memburuk gitu. Karena begitu nanti tekanannya malah melebihi tekanan sistemik, malah melebihi tekanan ke seluruh tubuh, itu aliran darahnya berbalik. Kalau berbalik dari kanan ke kiri, kamu bayangin darah kotornya yang paling banyak, jadinya banyak masuk ke seluruh tubuh. Keracunan. Betul. Istilahnya keracunan ya. Karena jadinya kan polutan yang dimasukkan. yes. Bukan darah bersih kan. Nah, jadi kalau Iya. misalnya masyarakat Indonesia ya punya ada yang mengalami penyakit jantung bawaan pada anaknya atau pada bayinya, harus segera ditindaklanjuti karena itu sangat mempengaruhi tumbuh kembang dan masa depan anak ya. Kita mencegah sekali jangan sampai dia ke kondisi yang Eisenmenger tadi ya. Eisenmenger itu adalah yang aliran darahnya awalnya kiri ke kanan, masih darah bersih yang ke seluruh tubuh, jadi berbalik dari kanan ke kiri yang akhirnya yang ke seluruh tubuhnya adalah yang darah kotor tadi. Kalau udah seperti itu udah tahap akhir ya, tahap lanjut, dan dia bisa dikatakan nggak terlalu banyak pilihan yang bisa kita kerjakan, hanya sekedar untuk kita memperbaiki kualitas hidup. Andai kata itu ditemukan sejak dini dan Bisa kita terapi, betul, itu bisa diperbaiki. Dan sekarang tuh udah canggih banget loh, memperbaiki jantung bocor tuh nggak mesti harus operasi bedah jantung yang di operasi apa dibuka gitu. Del gini, Iya, tapi dia baik. Jadi ada teknik percutaneous atau istilahnya non invasif gitu ya.
tindakan invasif itu operasi kecil lah, seperti kalau teman-teman sering mendengar tentang kateterisasi ya, masuk kateter dari pembuluh darah ya, bisa tangan, paha, bisa leher. Nah ini juga kurang lebih prinsipnya sama seperti itu. Tapi kita memasukkan suatu alat yang dia berbentuk payung, terus nanti dia dikembangin deh payungnya itu, gitu. Jadi dia bisa nutup yang sekatnya tadi, misalnya ada bolong di tengah sini ya, ditutupin payung di tengahnya. Payungnya ditinggal di sini. Betul. Jadi ketutup deh ruangan, lubang antar jantung yang tadinya ada di situ bisa ketutup. Itu tekniknya bisa secara perkutaneus, waktu perawatannya nggak lama ya. Jadi sekarang udah canggih banget kok. Jadi nggak usah takut ya. Jadi pertanyaan orang, BPJS nggak itu? Oh BPJS. Oh BPJS. Walaupun memang nggak semua rumah sakit bisa ya, karena itu kan perlu ahli jantung khusus ya. Jadi bukan hanya dokter jantung yang general, tapi memang perlu konsultan yang khusus. Jadi memang di rumah sakit yang besar itu baru bisa dikerjakan. Tapi kalau misalnya punya kendala yang seperti itu, jangan ragu untuk segera mengkonsultasikan masalah Anda ke dokter jantung terdekat supaya kita bisa lihat nih, ini kira-kira bisa ditunggu apa enggak, atau justru harus segera dilakukan, atau ada tindakan-tindakan emergensi untuk menunggu tindakan yang definitifnya, atau tindakan yang yang menyembuhkan gitu. Jadi kayak ada bridging, menunggu tindakan korektif, mungkin ada perlu tindakan bridgingnya. Nah itu bisa di-assess nanti oleh dokter jantung Anda. Nah biasanya kan kalau dengar orang jantungnya bocor itu biasanya baby ya. Itu kan kelainan jantung bawaan. Iya. Jadi apakah itu wajib menggunakan yang tadi apa, yang payung itu, atau metode obat-obatan? Nah kalau namanya kelainan struktur ya, kelainan struktur itu kayak ibaratnya kamu tembok ada bolong, emang bisa pakai obat-obatan? Berarti wajib ditambal. Kalau kelainan struktur itu wajib ditambal. Walaupun memang ada beberapa tipe bocor tertentu yang kita tunggu nih. Misalnya kita temukan di bayi baru lahir ada yang kita tunggu beberapa minggu sampai kurang lebih 1 bulan gitu ya, menunggu berusaha itu bisa nutup sendiri gitu. Tapi ada juga kebanyakan yang memang harus ditutup secara tindakan, baik itu yang perkutaneus tadi ataupun secara tindakan bedah operasi ya. Tapi sekarang banyak sekali jenis-jenis lubang yang bisa ditutup secara tindakan perkutan atau non invasif, minimal invasif atau yang operasi kecil lah istilahnya seperti itu. Jadi udah cukup jelas ya. Oke. Buat kamu yang sakit jantung, yang ada cerita jantungnya bocor, BPJS itu nomor 1. Tanggung. Oke. Apa mau nanya? Nah, Makasih. Udah. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. dadah. Kalau ada pertanyaan Dadah. bisa leave comment, atau kita sangat harapkan dukungan sahabat jantung Indonesia agar saya semangat buat vlog-vlog seperti ini untuk edukasi. Silahkan tonton videonya, like, subscribe, dan jangan lupa di-share kalau videonya menurut Anda bermanfaat. Semoga banyak membantu masyarakat Indonesia. Terima kasih, bye!